Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Penganggaran Bisnis akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran variabel. Anggota kelompok kami yang pertama ada Dia Firahmayati Sucipto, NIM 2019-11406. Yang kedua ada Eka Widiawati, NIM 2019-11414. Yang ketiga ada Ardita Neta Andriani, NIM 2019-11422. Yang keempat ada Intan Puspitarini, NIM 2019-11434. Dan yang kelima ada Muhammad Rifki Ardiansyah, NIM 2019-11439. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan jadwal pengeluaran biaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan pada waktu yang akan datang. Di samping itu, merupakan suatu perencanaan anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas suatu perusahaan. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah kegunaan anggaran variabel. Nah, penggunaan anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Nah, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terdapatnya perubahan pelaksanaan dari tingkat kegiatan akan tetap ada. Yang kedua adalah sebagai pedoman kerja. Penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui, di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Nah, atas bantuan dari anggaran variabel ini, berapapun kapasitas yang akan dipergunakan, sejauh masih berada di dalam kisar relevan, akan segera dapat ditentukan besarnya. Manfaat selanjutnya adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan pengawasan kerja. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggaran variabel ini, manajemen perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besarnya dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan. Dengan demikian, maka pengeluaran dana akan dapat dikelola dengan baik karena jumlah dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan ini dapat diketahui dengan benar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, biaya upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya upah tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku. Yang keempat, biaya pemeliharaan aktiva tetap. Yang kelima, biaya listrik. Dan yang keenam, beban depresiasi aktiva tetap. Penyusunan anggaran dalam perencanaan. Perencanaan laba dalam penyusunan anggaran laba rugi menggunakan metode pengharga pokokan variabel atau variable costing sangat bermanfaat dalam pembuatan rencana jangka pendek. Rumus perencanaan laba menggunakan persamaan akuntansi sebagai berikut. Jualan sama dengan biaya tetap plus biaya variabel plus laba sama dengan Rp 5.530 sama dengan 2.350 plus 3.530 plus 5.530 dikurang 2.000 sama dengan 2.350.000 sama dengan 1.175 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuat rumus jualan dalam unit seperti berikut. Jualan dalam per unit sama dengan biaya tetap plus laba harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 2.350.000 plus 5.530 dikurang 3.350 sama dengan 1.175 unit. Artinya, dalam penjualan satu triwulan sebanyak 1.175 unit, maka perusahaan berada di dalam keadaan break-even point. Perusahaan akan mengalami kerugian apabila penjualan di bawah 1.175 unit. Yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan laba. Yang pertama yakni mengurangi
biaya tetap untuk mencapai laba Rp1.800.000 dihitung dengan cara sebagai berikut. Jualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba 2.000 dikali 5.530 sama dengan biaya tetap ditambah 2.000 dikali 3.530 ditambah Rp1.800.000. Rp11.060.000 sama dengan biaya tetap plus Rp7.060.000 ditambah Rp1.800.000. Biaya tetap sama dengan Rp11.060.000 dikurangi Rp7.060.000 ditambah Rp1.800.000. Biaya tetap sama dengan Rp2.200.000. Dengan demikian, untuk mencapai laba 15% dari investasi yaitu Rp1.800.000, maka perusahaan harus dapat mengurangi biaya tetap sebesar Rp2.350.000 dikurangi Rp2.200.000 sama dengan Rp150.000. Yang kedua yakni mengurangi biaya variabel. Untuk mendapatkan laba Rp1.800.000 dengan mengurangi biaya variabel sama dengan Rp11.060.000 sama dengan Rp2.350.000 ditambah biaya variabel ditambah Rp1.800.000. Biaya variabel sama dengan Rp11.060.000 dikurangi Rp2.350.000 dikurangi Rp1.800.000. Biaya variabel sama dengan Rp6.910.000. Jadi, biaya variabel yang harus dikurang sebesar Rp3.530 dikurangi Rp3.455 sama dengan Rp75. Rp3.455 atau Rp6.910.000 dibagi 2.000 unit. Yang ketiga yakni mengurangi harga jual per unit. Untuk mendapatkan laba Rp1.800.000 dengan mengurangi harga jual per unit sebagai berikut. Harga jual per unit sama dengan Rp2.350.000 ditambah Rp7.060.000 ditambah Rp1.800.000. Harga jual per unit sama dengan Rp11.210.000. Selanjutnya, poin yang keempat, meningkatkan unit yang dijual. Untuk mendapatkan laba sebesar Rp1.800.000 dengan meningkatkan unit yang dijual sebagai berikut. 5.530 sama dengan 2.350 ditambah 3.530 ditambah 1.800. 5.530 dikurangi 3.530 totalnya 2.000. 2.350 ditambah 1.800 totalnya 4.150. Jadi untuk penjualannya 4.150 ditambah 2.000 sama dengan 2,075 unit. Jadi perusahaan harus meningkatkan penjualan sebanyak 75 unit. Selanjutnya, bentuk anggaran variabel. Bentuk anggaran variabel ini dibagi menjadi dua. Bentuk variabel budget yang dengan jelas memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Dan yang kedua itu, bentuk variabel budget yang tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas dan terpisah. Selanjutnya, bentuk variabel budget yang dengan jelas memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Yang pertama, variabel budget berbentuk tabel ialah variabel budget yang disusun dalam bentuk suatu tabel yang memuat unsur-unsur biaya tetap dan unsur-unsur biaya variabel masing-masing jenis biaya tidak langsung. Variabel tabel lebih banyak digunakan dalam praktik perusahaan. Selanjutnya, variabel budget berbentuk formula. Variabel budget yang disusun dalam bentuk formula ini menunjukkan jumlah tetap dan tarif variabel dan menggunakan 2. Bentuk variabel budget yang tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas dan terpisah. Variabel budget berbentuk kolom ialah variabel budget yang memuat berbagai jumlah biaya tidak langsung pada berbagai tingkat aktivitas perusahaan tanpa memisahkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel yang terkandung di dalam biaya tidak langsung tersebut. Kelemahan anggaran variabel. 1. Biaya variabel dan biaya tetap tidak selalu dapat dipisahkan secara tepat.
2. Dalam kenyataan, biaya variabel per unit dalam suatu periode mudah berubah. 3. Penentuan harga pokok variabel anggaran. Variabel tidak dapat digunakan untuk laporan biaya eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.